Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 01 SAKP 002. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tugas pengantar aplikasi komputer tentang cara menggunakan fungsi logika dan grafik, if and dan if or. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fidela Ramya Putri Pramana dengan nomor NIM 2510111200174. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 25101112194. Perkenalkan, saya Sakarai Natasha dengan NIM 25101112014. Perkenalkan, nama saya Puput dengan NIM 2510111200018. Perkenalkan, nama saya Hana Media Pratiwi dengan nomor NIM 2510111202009. Perkenalkan, nama saya Wulandari Sipian dengan NIM 2510111201368. Harapan kami dengan adanya video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi if. Teman-teman tahu nggak sih apa itu fungsi if? Fungsi if adalah fungsi yang memungkinkan kita membuat perbandingan logis antara suatu nilai dengan nilai yang kita harapkan. Kita menguji sebuah kondisi, lalu fungsi if akan memberikan hasil yang berbeda tergantung apakah kondisi tersebut bernilai true atau false. Nah, selain if biasa, ada juga yang namanya if or dan if and. Apa sih itu if or? If or digunakan ketika kita ingin sebuah kondisi menjadi true jika setidaknya salah satu syarat terpenuhi. If and digunakan ketika kita ingin kondisi menjadi true jika semua syarat terpenuhi sekaligus. Jadi kalau ada salah satu syarat saja yang tidak terpenuhi, hasilnya akan false. Langkah pertama, kita hitung dulu rata-rata nilai tiap mahasiswa. Kita ambil contoh baris Tono. Klik sel di kolom rata-rata untuk Tono, lalu klik sama dengan average, buka kurung, blok, dari B4 sampai D4, tutup kurung, lalu enter. Nah, sekarang rata-rata Tono sudah muncul. Lalu, untuk mencari nilai rata-rata mahasiswa yang lain, kita tinggal drag saja ke bawah. Selanjutnya kita akan mengerjakan kriteria pertama. Kriteria pertama mengatakan mahasiswa lulus jika nilai rata-rata lebih dari 80. Jadi di kolom hasil kriteria 1 kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung 4 lebih dari sama dengan 80 titik koma tanda kutip lulus tanda kutip titik koma tanda kutip tidak lulus tanda kutip tutup kurung lalu enter. Kalau rata-rata E2 minimal 80 hasilnya lulus, kalau belum itu hasilnya tidak lulus. Selanjutnya kita drag ke bawah. Selanjutnya untuk menghitung hasil kriteria 2 kita ketik if sama dengan buka kurung and buka kurung, klik kolom B4 tambahkan tanda lebih dari 80 titik koma, klik kolom C4 tambahkan lagi tanda lebih dari 80, jangan lupa tambahkan sama dengan. Selanjutnya titik koma, klik kolom D4 tambahkan tanda lebih dari dan sama dengan 80, tutup kurung, titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik, lagi, titik koma, lalu tambahkan tanda petik untuk tidak lulus, dan tutup kurung langsung enter. Selanjutnya di drag ke bawah. Selanjutnya kita akan mengerjakan kriteria 3. Kalau kriteria 3 lebih simpel, mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai mata pelajarannya minimal 80. Karena hanya butuh salah satu yang memenuhi, kita pakai rumus if or. Di kolom hasil kriteria 3, ketik sama dengan if buka kurung or buka kurung B4 lebih dari sama dengan 80 titik koma C4 lebih dari sama dengan 80 titik koma D4 lebih dari sama dengan 80, tutup kurung, titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak lulus, tanda petik, dalam kurung, lalu enter. Rumus OR akan mengembalikan true kalau minimal satu nilai memenuhi syarat. Setelah semua nilai rata-rata terisi, kita bisa cari siapa yang terbaik menggunakan rumus rank, yaitu rumusnya sama dengan rank, buka kurung, klik kolom rata-rata E4 titik koma, terus kalian klik kolom rata-rata lagi E4, habis itu kalian blok sampai ke bawah, itu kalian absolute menggunakan Fn F4. Setelah itu titik koma, klik yang
0. Lalu kalian tutup kurung, lalu klik enter. Habis itu tinggal kalian tarik ke bawah, lalu hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Langkah terakhir, kita akan menghitung total lulus dan tidak lulus. Untuk menghitung jumlah mahasiswa yang lulus, kita bisa menggunakan rumus CONIF. Jumlah lulus sama dengan CONIF buka kurung blok F4 sampai F8, lalu di absolut atau FN F4, titik koma, ke tanda kutip, lulus, tanda kutip, tutup kurung, lalu enter. Jumlah tidak lulus sama dengan CONIF buka kurung F4 didrag ke bawah sampai F8, lalu di absolut atau FN F4, titik koma, tanda kutip, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung, lalu enter. Grafik adalah penyajian data dalam bentuk visual, biasanya berupa garis, batang, atau lingkaran. Dia membentuk kita memahami informasi dengan lebih cepat dan mudah. Dengan grafik, kita bisa melihat pola, perbandingan, tren, dan perubahan data tanpa harus membaca angka satu persatu. Berikut penyajian nilai mahasiswa melalui grafik batang. Langkah pertama, block table, mulai dari nama sampai nilai statistik. Langkah kedua, pilih menu insert, klik gambar grafik batang, lalu pilih 3 dimensi. Langkah ketiga, setelah itu ubah quartile sesuai dengan data yang tertera. Lalu klik enter dan rapikan. Sekarang semua sudah lengkap, mulai dari menghitung rata-rata, menentukan kelulusan pakai if and, dan if or, sampai membuat grafik. Semoga video ini membantu kalian memahami Excel lebih dalam. See you! Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.